Hari kita akan memasuki dimensi yang terakhir, yaitu dimensi smart living. Ya, kami akan hubungi daripada rekan-rekan yang ada di kawasan ruang terbuka publik kreatif. Halo, Pak Dovi, di Taman Diguli sudah siap? Siap, Pak, siap. Sudah siap? Oke. Backgroundnya kalau dapat dihilangkan Pak, siapa tuh? Pak Ivan kah? Pak Ivan, Pak. Pak Ivan tolong backgroundnya dia secara alami aja. Backgroundnya dihilangkan, backgroundnya biar nampak alami, natural. Proses, Pak. Ya, diproses ya. Oke. Kalau sudah siap, kami akan sampaikan Pak Bari. Pak Bari, jadi rekan-rekan yang ada di ruang terbuka hijau, di ruang terbuka publik, ini di Taman Catur, ini sudah siap Pak. Silakan Pak Bari, dapat dikonfirmasi kepada mereka. Silakan Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya bisa minta waktu sebentar, ya, 2 menit dulu ya. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke. Ya, saya break dulu 2 menit, nanti saya hadir ya, sebentar saja. Oke, ya. siap. Oke. Silakan Pak. Pak Ipan. Siapa? Pak Ipan, kita konfirmasi formulir yang disampaikan sudah disampaikan belum? Formulir yang harus diisi itu sudah disampaikan belum ke respondennya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ketemu? Sudah. Nah, sudah ya. Jadi siapkan nanti dimohonkan supaya nanti pertanyaan itu tidak jauh daripada jawaban yang dalam formulir tersebut. Ya, siapa? Nah, sampaikan kepada mereka mungkin program apa yang terkait dengan Smart City ini, apa pendapat Bapak Ibu. Nah, silakan sesuaikan dengan jawaban yang dalam formulir. Ya, siap, Pak. Ya? Siap. Supaya nyambung, nggak jawaban nyambung. Ya, Pak. Oke. Sudah boleh mulai. Kita tunggu kurang lebih 10 menit karena beliau lagi minta izin ke belakang. Nah, udah istirahat bentar dulu, ya. Standby aja. Oh, katanya Oke, baik. Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak Bari. Jadi Pak Ivan sudah siap ya? Oke. Pak Ivan sudah siap ya? Siap, Pak. Oke. Pak Bari, jadi rekan-rekan yang ada di Tugu di Guli sudah siap untuk dikonfirmasi. Kami persilahkan Pak Bari. Ya, baik. Selamat siang Pak Ivan, apa kabar? Selamat siang Pak, sehat. Ya, baik. Oke, silakan. Apakah kita akan melakukan interview dengan responden atau Bapak ingin memperlihatkan sebentar kondisi di lapangan? Siap Pak. Saya cuma akan menyampaikan prolog sebentar Pak, meneruskan yang kemarin yang disampaikan waktu di kantor. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa ruang terbuka publik yang kita bangun ini atas kerjasama pemerintah Kota Pontianak dengan Universitas Tanjung Pura Pak. Jadi penekanannya lebih ke kerjasamanya Pak. Jadi kalau lihat taman, mungkin Bapak akan lihat tamannya biasa aja semuanya. Cuman yang lebih kita tekankan karena aspek-aspek kerjasamanya semua pihak, termasuk Universitas Tanjung Pura. Jadi
perlu saya sampaikan bahwa situasi di taman ini, sebenarnya taman ini ada 4 Pak. Ada yang paling tua sebenarnya namanya Arboretum Untan Pak. Posisinya di selatan. Oke. Itu dari tahun 89 udah dibangun Pak. Jadi sampai sekarang masih bertahan. Nah, yang terakhir ini kita kembangkan dengan kerjasama dengan Untan itu ada 3 taman, yaitu Taman Digulis. Taman Digulis itu selain tugu Digulis yang kita kembangkan, ada air mancur segala macam, juga ada jogging track-nya Pak. Jogging track untuk orang olahraga yang kalau Bapak olahraga di dalamnya seperti di dalam hutan gitu Pak. Oh gitu ya. Nah itu pengembangannya Pak. Jadi nanti mungkin nanti ada narator dari tim saya nanti menemani kita semua menuju ke lokasi-lokasi itu Pak. Dan kebetulan sekarang ini saya sebenarnya berada di bagian lain dari taman, yaitu kita menyebutnya awal-awalnya kita menyebut taman auditorium. Pertimbangan dari Pak Wali Kota di sini pengembangannya akan menjadi taman sepeda Pak. Jadi di sini ada lahan yang cukup luas untuk orang bersepeda, dan tahun ini juga pengembangannya untuk taman sepeda diperluas lagi Pak sampai ke depan auditorium Untan. Jadi memang ini bagian dari auditorium Untan, dan di sini juga ada panggung itu di sebelah kanan saya itu untuk pertunjukan Pak. Jadi seingat saya dari tahun 80-an itu sudah jadi panggung, cuman sekarang sudah direnovasi. Jadi kalau ada event-event besar biasanya digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat juga bisa menggunakannya Pak. Untuk lebih jelasnya kegiatan hari ini akan kita mulai dengan kami menampilkan video, mungkin video yang kemarin sudah sempat Bapak lihat, ada pengembangan lagi Pak. Silakan. Oke, ya. Nah, ini bentuk kerjasama kita Pak. Jadi dari tahun 2016 kita udah kerjasama antara pemerintah kota dengan Untan. Nah, awalnya kita hanya ada 5 item yang dikerjasamakan. Sekarang sedang kita revisi menjadi 9 Pak, 9 titik. Nah, itu semuanya sebagian besar lahan Untan. Nah, ini jalan kita, jalan nasional Pak, jalan menuju ke luar kota sekaligus ke bandara. Nah, ini jogging track yang saya ceritakan tadi, yang nanti akan kita kunjungi. Posisinya ada di taman jogging track. Nanti akan kita guide Bapak menuju ke lokasi itu. Nah, ini tempat bermainnya skateboard. Nah, ini yang saya bilang Pak tadi. Jadi kita jogging tracknya seperti berada di hutan Pak. Jadi masih alami. Nah, di tengah-tengah kita ini membagi ada bundaran. Nah, ini posisi taman jogging tracknya di sini Pak. Di Taman Digulis. Nah, ini sisi terdepannya Pak. Ya. Bagus. Ya. Nah, ini kita menuju, ini posisi yang arboretum yang dari tahun 89 sudah ada, yang sekarang terus dikembangkan Pak. Jadi memang itu spesiesnya masih spesies hutan-hutan yang ada di Kalimantan Barat Pak. Termasuk juga kalau Bapak pernah dengar pohon belian atau pohon besi. Ya. Trem besi ya. Oke. Videonya masih jalan itu? Skatepark. Ini posisi sisi yang lainnya Pak. Ketiga, ini skatepark berada di Taman Catur Pak. Oke. Ini kebanyakan di posisi ini adalah tempat bermain anak, olahraga juga ada. Untuk rekreasi, perpustakaan juga disediakan di posisi ini Pak. Nah, ini tempat jaganya kita buat secara unik seperti rumah jaga di hutan-hutan Pak. Nah, ini juga ada untuk olahraga Pak. Basket. Nah, ini ada juga untuk santai.
dan kita sediakan internet gratis di posisi-posisi ini, Pak. Ini tempat bermain anak. Nah, ini posisi terluar dari itu, ada kita sediakan trotoar yang sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk bersepeda maupun untuk disabilitas, Pak. Jadi ini posisinya masih di sisi auditorium yang tadi saya sampaikan. Iya. Nah, ini posisi tengah-tengahnya yang ditulis. Kita siapkan karena idenya untuk sepeda, jadi banyak parkir sepeda yang kita siapkan, Pak. Oke. Penerangan jalan umumnya banyak ya Pak ya, PJU-nya ya? PJU-nya banyak, Pak. Jadi kalau PJU-nya kita pakai yang sebagian ada yang solar cell untuk yang di posisi di trotoar, Pak. Di trotoar karena itu kita pakai solar cell. Iya. Oke. Totalnya ada berapa PJU-nya untuk ini taman audit, Pak. Ini taman audit yang tadi saya ceritakan. Ini sebenarnya awalnya untuk audit karena ini posisinya di bawah panggungnya ada di sebelah kanan. Nah, ini kalau sewaktu-waktu diperlukan ini juga bisa untuk parkir, Pak. Kalau misalnya di posisi utara itu ada acara di auditorium Untan, misalnya di Natalis atau dibuka untuk parkir juga, Pak. Baik. Oke. Itu jumlah PJU di lokasi taman-taman ini ada berapa kira-kira? Saya nggak tahu persis, Pak, tapi yang besar-besar sih, yang besar posisinya di Taman Catur itu ada di 4 posisi, Pak. Iya. Ada di 4 posisi. Di Taman Catur ada, di Taman Auditorium atau Taman Sepeda ini ada, di Gulis juga ada, termasuk juga di Arboretum, posisi Arboretum juga kita sediakan, Pak. Oke. Ini jalan utama Ahmad Yani, Pak, yang menuju ke Bandara Spadio Pontianak Kuburaya. Nah, ini Taman Pasel yang baru selesai tahun kemarin, Pak. Posisinya di dekat Taman Sepeda. Nah, ini Taman Pasel, jadi masyarakat yang berkunjung bisa menikmati lalu lintas atau menikmati air mancur yang ada di depannya, Pak. Oke, bisa duduk-duduk ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, ini Taman Puzzle-nya, Pak. Nah, di belakang saya berada di kantin yang di belakang sekarang, Pak. Nah, ini kondisi waktu malam Taman Puzzle ketika malam hari, Pak. Nah, ini trotoar humanis yang berada di sisi luar, di dekat Jalan Ahmad Yani, Pak, yang biasa digunakan masyarakat untuk bersepeda. Nah, ini yang saya bilang PJU-nya, Pak, yang digunakan beberapa titik yang kita manfaatkan dengan solar cell, Pak. Iya. Bagus ya. Oke. Ini Taman Arboretum, ini di depannya Pak, posisi Arboretum ini sisi depannya, di belakangnya itu hutan. Jadi kalau malam memang gelap, kita nggak bisa mengakses ke sana. Jadi kalau mau mengakses Arboretum memang harus siang hari, Pak, karena itu benar-benar hutan belantara, Pak. Oh, tapi di tengah kota ya? Di tengah kota, Pak. Oke. Ya, luar biasa. Nah, ini Taman Diguli sisi depannya ketika malam. Yang di belakangnya ada jogging track-nya, Pak. Nah, itu video drone-nya, Pak, baru kelihatan kalau malam, Pak. Video drone yang 4 sisi kemarin yang kita ceritakan ada di 4 sisinya. Oke,
Oke Pak, demikian video singkat yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya dari tim saya akan memandu, melihat langsung ke lokasi, sekaligus nanti mewawancarai masyarakat yang ditemui Pak. Mungkin di beberapa titik kita udah menghubungi beberapa orang untuk diwawancarai, dan kita juga udah menyerahkan kuesioner ke mereka. Nanti akan dipandu oleh Pak Ajay. Silakan Pak Ajay. Oke. Oke, ya sudah kelihatan.